Oke, halo semuanya. Buat pelatihan ROS kali ini kita bakal ngebahas tentang gazebo simulation environment. Jadi di pelatihan kali ini nanti kalian bakal belajar caranya make simulation environment gazebo, mulai dari desain robotnya, tapi desain robot nggak termasuk sih. Jadi kita udah punya desainnya, sekarang kita mau masukin desain robot kita supaya bisa dipakai di gazebo gitu. Oke. Nah, jadi kalau di gazebo itu ada beberapa steps yang perlu kita lakuin supaya robot kita itu bisa disimulasikan. Nah, pertama kita perlu ngedesain robot URDF dan Sacro modelnya. Nah, kemudian desain world modelnya, jadi dunia si gazebo-nya. Kemudian kita perlu ngedefine juga jenis transmission pada robotnya itu, jointnya bisa dibilang. Kemudian kontrol untuk joint robotnya itu. Dan yang terakhir kita bisa include sensor pluginnya. Nah, itu sebenarnya stepnya udah cukup, tapi yang step ke-6 ini itu supaya kita bisa ngeliat di RViz-nya, supaya bisa dipublish transform tree-nya. Oke, nanti kita bakal ngebahas step by step-nya dari step 1 sampai step 6. Nah, pertama itu desain robot URDF and Sacro model. Nah, mungkin kalau yang belum tahu bedanya URDF dan Sacro itu, sebenarnya URDF itu bisa dibuat dengan Sacro ya, tapi URDF itu keuntungannya itu dia bisa semacam jadi main Sacro filenya, dan URDF itu di-generate dari Sacro, intinya gitu. Nanti ada komennya sebenarnya buat nge-generate URDF dari Sacro-nya. Nah, jadi URDF itu sendiri stands for Unified Robot Description Format. Dia basisnya XML. Kemudian di URDF ini kita itu intinya nge-define link dan join untuk robot kita. Nah, jadi kalau dilihat di gambar ini, misalnya ini robot kita ya, ini anggap suatu robot walaupun bentuknya nggak robot banget, tapi anggap ini robot. Nah, kita punya link itu yang istilahnya tidak bergerak ya, dan link itu disambungkan dengan join. Nah, join ini yang membuat link 2 bergerak terhadap link 1 misalnya. Nah, jadi contoh link 1 ini itu adalah origin dari robot kita. Nah, dia itu main linknya lah bisa dibilang ya. Jadi dia pusat dari robot itu bisa dibilang. Nah, kalau di robot mobil kita berarti originnya itu adalah base link itu. Nah, kemudian link 3, misalnya link 3 yang ini, itu connected to link 1 through join 2. Nah, jadi bacanya kayak gitu. Nah, terus kita juga perlu paham juga link 3 ini itu child link, dan link 1 itu parent link. Jadi kalau semakin kecil dia berarti itu namanya child link. Misalnya kayak link 4 itu child link with respect to link 3. Dan yang gabungin itu adalah joint link. Nah, jadi kita perlu ngebuat sendiri nih robot URDF dan Sacro modelnya ini. Nanti setelah kita udah ngebuat, kita perlu ngedefine di robot description param namanya. Nah, nanti dia bakal dikirim ke parameter server ini. Mungkin kita belum sempat ngebahas parameter server, tapi for now ada yang namanya parameter server yang bakal nge-publish berbagai macam parameter di ROS. Nanti kalau ada yang mau tanya, langsung aja tanya di Discord. Nah, jadi komennya itu kayak begini. Bisa dilihat nanti di ininya, di di launch filenya. Nah, racecar.sacro itu
ini yang bakal jadi argumennya untuk dimasukin ke param robot description. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi di dalam URDF itu sebenarnya ada dua ya. Jadi ada join sama link ya. Kita lihat satu-satu. Nah, di link ini itu ada 3 parameter sebenarnya yang kita perlu define untuk define suatu link untuk robot kita. Nah, pertama visual. Nah, visual ini itu untuk ngasih tahu bentuknya itu kayak gimana sih robot kita itu. Nah, di dalam visual ini juga itu kita bakal masukin ini file 3D model kita. Dan tentunya juga ngedefine XYZ RPY-nya itu based on the origin link. Nah, tapi kalau dia origin ya berarti XYZ-nya ya 0 gitu. Nah, kalau collision, ini itu dia itu istilahnya yang bakal berinteraksi si link ini dengan simulation environment. Jadi sedikit beda dengan visual. Jadi collision ini itu mungkin enaknya langsung dikasih lihat kali ya. Kita run dulu deh ininya, simulasinya. Yes. Kita lihat 3 gazebo. Nah, aduh nge-lag banget. Nah, itu kan mobil kita ya. Aduh. Nah, fokusin lihatnya di lidar kita ya. Nah, yang kita lihat sekarang itu adalah 3D model dari lidarnya. Dan itu adalah parameter visual dari link tadi yang baru dijelaskan. Nah, sekarang parameter collision itu kita bisa lihat dari view collision. Nah, kelihatan kan itu collisionnya itu yang kotak oranye tuh. Ada kotak oranye yang sedikit transparan. Nah, itu adalah collisionnya. Nah, collision ini itu nanti misalnya kalau kita balik nih mobilnya, coba mungkin kita bisa balik kali ya. Nah, misalnya kalau kita balik seperti ini atau kalau baliknya kayak gitu misalnya. Nah, kita bisa lihat yang kena itu adalah si kotaknya, tapi bukan lidarnya gitu loh. Nah, itu jadi parameter collision itu yang bakal jadi istilahnya collisionnya untuk si lidar gitu. Jadi si lidar itu cuma visualnya doang, tapi collisionnya itu dia berupa kotak begini. Sebenarnya di collision pun kita bisa make 3D model kita, cuma entah kenapa di sini mereka makainya kotak ya gitu. Nah, itu buat collision. Nah, kalau inertial itu intinya kita cuma perlu nge-define mass sama moment of inertia-nya aja sih. Jadi makanya kenapa gazebo ini salah satu pilihan yang bagus buat di dunia pendidikan atau research. Itu karena dia itu cukup akurat. Karena dia ada ini segala lah, ada inertia modelnya juga. Jadi simulation to reality gap-nya gazebo itu kecil. Kalau misalnya kita punya working robot di gazebo, most likely itu bakal bisa langsung ditransfer controllernya ke
robot asli di dunia nyata. Jadi semacam zero shot transfer istilahnya itu. Oke. Nah, juga untuk parameter visual collision dan inertial itu dia perlu di define coordinate frame-nya itu. Jadi kalau lihat di sini di gambarnya, setiap nih di collision misalnya itu ada tanda panah oranye atau merah. Nah, itu dia punya XYZ-nya sendiri with respect to link origin-nya ini. Dan dalam hal ini si joint. Nah, inertial juga punya, visualnya juga punya. Nah, itu untuk URDF link. Nah, kalau joint itu dia itu yang penghubung dari parent ke child frame ya. Nah, terus dia itu ada berbagai macam sebenarnya. Ada revolute. Revolute itu yang semacam servo lah ya. Continuous itu semacam motor. Prismatic itu dia sliding joint. Kalau fix itu ya dia nggak bisa gerak. Ya kalau nggak bisa gerak sebenarnya tinggal nggak usah di define aja sih. Kalau floating ya dia bisa 6 degree of freedom ini gerakannya. Dan kalau planar dia perpendicular to the axis of the parent frame-nya ini. Nanti kita define-nya di ini itu di URDF modelnya. Jadi kalau mau pakai gazebo nih, kita udah harus punya 3D desainnya di lewat inventor. Nah, tapi buat dimasukin ke gazebo itu kita perlu URDF ini. Nah, nanti di URDF ini itu dia yang bakal ngasih tahu nih setiap parent child frame-nya apa, kemudian jenis joint transmission-nya apa. Gitu. Nah, gimana caranya kita define? Itu kita define lewat Sacro model ini. Nah, jadi sebenarnya tadi udah yang saya katakan di awal ya, kita sebenarnya bisa ngebuat satu Sacro model untuk ngebuat URDF model. Tapi untuk model yang kompleks itu biasanya Sacro ini dipecah untuk memudahkan debugging sebenarnya. Nah, jadi kalau dilihat di sini dia ada racecar.sacro, maksudnya ke dalam kasus yang punya yang racecar simulation kita ya, dia ada racecar.sacro, dia itu main sacro filenya, kemudian ada macros.sacro untuk ngedefine transmission, racecar.gazebo itu untuk ngedefine plugin sensor, sama materials.sacro itu buat ngedefine materialnya. Nah, ada komen untuk ngebuat racecar.urdf. Nah, cuma kayaknya saya lupa masukin, nanti tinggal lihat aja di internet komennya convert sacro to URDF, itu semacam single line comment gitu. Oke. Nah, ini lokasinya si racecar.sacro ini ada di sini ya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, nanti kalau udah, sebenarnya kita bisa, kalau udah punya model robotnya nih, kita langsung aja bisa nge-spawn robot kita di gazebo gitu. Belum dicolok, maaf. Oke. Nah, ini komennya buat masukin Sacro kita. Jadi nah, ini kan ada robot description ya, param robot description, kita nge-define robot description-nya itu di kayak gini caranya. Ini buat kalau kita makanya Sacro file, kalau ini buat makanya URDF file, ini kalau kita makanya SDF file. Jadi SDF file ini juga sama aja, mirip kayak Sacro file. Kita bisa ngebuat SDF dari Sacro juga. Ini tergantung kalian, saya enaknya mana. Tiga-tiganya oke. Nah, jadi begitu. Nah, habis itu kita setelah udah punya nih robot model kita, sekarang kita perlu nge-define atau nge-design simulation world model kita. Ya paling gampangnya sih ya flat plane aja gitu ya. Tapi ya biasanya kita pakai sun, kemudian kalau di simulasi kita itu ada asphalt plane itu kan sama jersey barrier ini. Jadi maksudnya design simulation world model ini adalah
yang ini. Banyak banget ya. Wah, nge-lag. Kok di sini matiin? Oke, nah world modelnya kita itu adalah si asphalt plane ini, tembok-temboknya. Nah, itu adalah world model kita. Nah, si robot ini itu adalah robot model kita. Jadi emang dibedain untuk simulate di gazebo ini. Nah, kalau world model ini dia itu sebenarnya formatnya .world. Tapi ya .world ini sebenarnya dia .sdf sih, sama aja. Nah, jadi si world model ini nanti kita bakal dia kan base-nya on SDF ya. Nah, si SDF ini dia itu kayak semacam penggabung desain model lain, .sdf lain. Jadi kayak kita ngeakumulasi semua desain ke dalam satu file, dan satu file itu namanya SDF ini. Nah, jadi di dalam SDF file ini dia bakal include robot model, gazebo model, itu yang yang tembok-tembok itu, dan custom model. Itu yang kita buat sendiri misalnya. Nah, lokasinya itu di sini. Nah, di dalam world model ini kita ngedefine sun-nya supaya terang kan. Itu ground plane-nya supaya ada ground, kalau enggak nanti bakal jatuh doang tuh robot. Kemudian asphalt plane supaya ininya supaya lebih indah. Kemudian jersey barrier itu yang ini nih, yang tembok-tembok putih ini. Gitu. Jadi kalian tinggal baca sendiri aja ya ininya, filenya itu di sini. Termasuk juga si sakronya juga kalian lihat aja masing-masing sakronya gimana strukturnya. Oke. Nah, jadi kalau kita udah sampai step sekarang nih, kita udah ngedefine robot model kita, udah ada world filenya, itu kita udah bisa nih ngejalanin gazebo kita. Nah, terus kita bisa ngelihat robot kita ada di dalam gazebo tersebut. Nah, cuma kita belum ngedefine nih cara ngekontrol robot kita gitu loh. Nah, ini yang bakal kita pelajari setelah slide ini. Jadi kita bakal ngedefine jenis controller untuk join kita. Nah, dan kita bakal ngebuat node yang bakal nge-subscribe ke komen yang kita berikan dan nge-publish join state-nya itu sendiri. Oke. Nah, jadi yang pertama perlu di-define untuk robot control kita itu adalah jenis transmisi join-nya ini. Nah, dia itu di-define di URDF itu juga. Lokasinya itu di sini. Di macros.sacro. Nah, jadi transmission ini ya dia describe the way the actuator work in the simulation environment. Jadi tadi jenis-jenis transmission ada revolute, ada continuous, dan lain-lainnya. Nah, terus kita juga perlu add gazebo ROS control plugin ini supaya dia bisa ngebaca transmission tag ini. Ini kan ada tagnya nih, transmission name. Jadi di sini itu kita pertama define dulu nama transmission kita. Jadi kita kasih nama wheel transmission di sini dan steering hinge transmission. Wheel transmission ini buat roda belakang, karena dia kan Ackerman ya, roda belakang untuk yang continuous. Kemudian yang steering hinge itu buat kiri kanannya si robot mobil kita. Nah, terus ini kita perlu ngedefine nih si gazebo pluginnya ini. Jadi plugin name gazebo ROS control supaya dia bisa ngebaca nih transmission tag-nya ini, dan lokasinya di racecar.gazebo. Oke. Kalau udah kita define transmission, kita define robot control. Nah, tadi kan kita udah kasih transmission ya.
Nah, sekarang kita ngedefine robot control ini untuk join state sama actionnya itu sendiri. Jadi kan kita udah ngedefine, sekarang kita mau ngebuat kontrolnya nih. Tadi baru di define doang ya, sekarang kita mau ngebuat kontrolnya untuk join yang kita define di robot model kita. Nah, caranya itu pertama kita bikin config file dulu. Nah, di config file ini buat row 1 ya BTW. Di row 1 ya ini biasanya untuk config file yang jelas kita perlu join state publisher kan. Nah, ini publish all join state, kita pasti include ini join state controller ya, ikutin aja. Nah, kemudian kita define velocity controller. Nah, di config file ini itu ininya lah istilahnya, yang type-nya ini ikutin aja karena emang seperti itu kalau di gazebo. Nah, join ini sesuai nama join yang kita udah define di URDF kita. Kemudian ini PID-nya. Jadi ya kalian mau gimana bentuk PID ininya. Nah, ini buat velocity, kan kita kan ada 4 roda ya, depan, belakang, kiri, kanan. Nah, itu buat roda tersebut. Kemudian position controller, dia tipenya kan joint position controller. Nah, tadi kan joint velocity controller kan. Nah, buat servo itu kita joint position controller. Nah, kita perlu ngedefine nih setiap kedua rodanya itu. Jadi karena belok kiri kanan itu kan. Jadi sebenarnya ya kalau di gazebo itu dia bukan beda ya dengan dunia nyata. Kalau dunia nyata kan kita ada servo yang menghubungkan kedua roda. Tapi kalau di simulation gazebo ya kita ngebuat ini sendiri, transmission sendiri untuk setiap rodanya gitu. Oke. Nah, terus config file-nya dia lokasinya di sini biasanya. Kemudian di URDF-nya itu kita masukin di rescar.sacro di main file-nya. Nah, terus kalau udah di define, kita perlu nge-spawn controller. Jadi kayak semacam ngasih ke gazebo controllernya itu using the controller manager package. Nah, argumennya itu adalah controller yang udah kita define di sini nih. Left rear wheel velocity controller, right rear wheel velocity controller, dan semuanya. Nah, terus ya lokasinya si tag ini di rescar control ini. Nah, ini di URDF configuration-nya. Jadi bisa dilihat kan kita kan udah ngedefine join, right front wheel join, left front wheel join, right front wheel, left front wheel. Nah, ini kelihatan nih. Sacro dia makainya wheel transmission dan name-nya left front wheel. Nah, kalau lihat di sini kan bisa dilihat dia right rear wheel join. Jadi join yang mau di-apply untuk controller kita itu join yang mana? Itu adalah di sini. Right front wheel join dan kawan-kawannya. Gitu. Jadi ini nama transmissionnya. Jadi ini joinnya, kemudian kita ngedefine-nya dia itu pakai wheel transmission gitu. Oke. Nah, ini yang buat spawning the controller. Ya, jadi kita pakai controller manager, terus type spawner supaya di gazebo itu dia bisa kebaca lah istilahnya ya. Kalau di gazebo itu. Nah, mungkin lebih jelasnya bisa lihat di sini di website ini kalau kalian masih bingung, atau bisa langsung tanyain aja ke saya. Nah, kalau udah, kan kita udah ada nih ya, itu yang tadi itu kita udah ngedefine controllernya, dan di controller itu kita basically udah ngebuat node yang dia itu bakal nge-subscribe ke ini kita, apa namanya, ke komen kita. Nah, itu sebenarnya bisa dilihat di sini.
Rows topic list. Nah, nanti setelah kita define tadi tuh itu semua ya, yang controller kita nanti ini bakal kebuat nih ini semua dengan si node controller racecar controller apa namanya, controller manager. Mana tadi? Nah, bisa dilihat nanti sebenarnya racecar left front wheel velocity controller / command itu ini kita komen yang kita bisa berikan supaya di gazebo roda kita bergerak gitu. Nah, cuma ini kan ya satu-satu, jadi ada left front wheel velocity, kemudian ada left rear wheel velocity, nah steering hinge position controller, jadi satu-satu sebenarnya untuk nge-send komen ke robot kita gitu. Nah, jadi maksudnya kan kalau kita kan buat ngegerakin robot ini kan kita makainya CMD file ya, dimana kita masukin linear sama angular velocity. Nah, sebenarnya si CMD file ini dia itu nge-convert linear ke angular velocity menjadi setiap komen untuk join kita. Jadi ya cukup kompleks sebenarnya di belakang CMD file ini, harus dibuat ininya sendiri gitu. Oke. Nah, si robot state publisher ini tadi kan kita udah bisa ya kita punya objek di gazebo yang bisa nge-subscribe ke join kita, yang nanti si gazebo itu bakal ngegerakin join kita sesuai komen yang kita berikan. Nah, sekarang kita mau punya robot state publisher ini. Nah, robot state publisher ini itu dia ngirim informasi setiap join kita. Nah, jadi salah satunya kegunaan di robot state publisher ini tuh kita bisa ngelihat juga di RViz, dan di RViz itu kan ya cukup penting karena RViz itu kan menunjukkan semacam robot state ya, what the robot think intinya. Nah, jadi mungkin sekilas aja si robot state publisher ini tuh subscribe ke gazebo link state, kemudian di convert lah dari gazebo link state ini. Jadi kalau gazebo link state itu, kalau misalnya tadi di rows topic list gazebo link state, nah ini sebenarnya kalau kita udah nunjukin nge-spawn model di gazebo, itu kita bakal dapat ini gazebo link state, model state, parameter description, ground truth, dan segala macamnya. Nah, si gazebo ini dia bakal di-subscribe sama robot state publisher kita, dan nantinya kita bakal tahu state dari setiap join kita gitu. Karena di gazebo link state ini itu dia cuma ngasih informasi tentang lokasi 3D design kita atau robot kita di koordinatnya world gazebo itu gitu. Nah, terus nanti si robot state publisher ini dia bakal nge-publish sensor messages join state ini, dan join state ini itu dia terdiri dari position, velocity, sama effortnya. Effort itu torque btw. Nah, kemudian tadi ingat kalau yang ini belum digedein. Jadi kalau di join controller kita bakal nge-publish all join state. Nah, si robot state publisher ini tuh basically dia bakal nge-subscribe ke publisher join state controller ini. Dan robot state publisher ini itulah juga yang bakal ke-publish transform TF kita. Jadi dia yang ngebentuk TF3-nya supaya kita bisa ngeliat di RViz. Gitu. Nah, yang terakhir setelah kita udah punya nih working robotnya yang kita bisa kontrol, tentu namanya juga robot kan kita perlu pakai sensor ya.
Nah, sensor ini di-include di gazebo dengan sensor plugin ini. Nah, ada beberapa contoh sensor pluginnya. Ini saya masukin 3, tapi sebenarnya kayak ada lebih. Kalau nggak salah ada force sensor juga. Ya, bukan force, kayaknya touch sensor ya kalau nggak salah. Tapi yang paling common ya 3 ini. Jadi ada IMU plugin, dia itu nge-simulate IMU sensor, kemudian juga nge-publish topik namanya sensor messages IMU. Nah, LiDAR plugin yang udah kita biasa pakai, dia itu nge-simulate 2D LiDAR di gazebo, terus topiknya laser scan tipenya, dan kamera, dia bisa lihat kamera juga, mensimulasikan kamera di gazebo itu. Lokasinya di sini. Dan kerennya di gazebo itu, di sensor plugin ini, kita bisa benar-benar semacam merepresentasikan dunia nyata. Jadi dia itu ada yang namanya noise. Nah, jadi kan maksudnya kalau di simulation environment kan ya buat simulate misalnya LiDAR sensor kan ya udah kita tinggal ngukur jarak dari si 3D design LiDAR ke corresponding titik di temboknya itu ya. Itu kan data yang kita bisa dapat ya kalau di simulation. Tapi dengan adanya noise ini, itu bakal lebih merepresentasikan dunia nyata. Jadi itu salah satu alasan kenapa di gazebo ini dia itu sim to real gapnya itu kecil, simulation to reality gapnya. Dan kita define-nya itu di noise-nya ini tuh dengan define mean dan standard deviation-nya. Dia itu bentuknya normal distribution biasa, dan ini udah cukup bagus banget sebenarnya untuk mensimulasikan dunia nyata gitu. Di Z kamera ini ada ini contoh aja Hokuyo dan Z kameranya. Oke. Setelah itu kita udah bisa deh play with simulation. Jadi kita udah punya robot model kita, kemudian kita bisa ngontrol model robot kita, dan kita add sensor plugin. Kita basically udah punya working robot di simulation, dan kita tinggal eksperimen aja. Oke, kalau gitu sekian dulu buat latihan kali ini. Kalau ada yang mau ditanya langsung aja di Discord. Terima kasih.